Apakah suara saya terdengar baik? Jelas. Terdengar baik ya? Oke. Saya ucapkan shalom, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih buat Youth Europol yang sudah berikan kesempatan kepada saya menyampaikan firman Tuhan saat ini. Pada malam hari ini sudah diberi tema Ora et Labora yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Jadi saya berharap teman-teman semua bisa membuka kitabnya 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan terlebih dahulu karena saya tidak taruh di slide. Lalu kemudian saya akan menjelaskan apa yang sudah saya persiapkan. Diberi judul berdoa dan bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Secara cepat saja saya baca. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kami, dan supaya kami terlepas daripada para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ayat 6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya dia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegaklah dia sebagai seorang saudara. Oke. Rekan-rekan muda sekalian, sebenarnya tadi saya mau buka Alkitab, tetapi gara-gara tadi saya buka Alkitab itu sebabnya laptop ini tadi error. Saya padahal sudah tinggal asal join di Google Meet ya. Jadi saya nggak buka lagi supaya dia nggak error, jadi saya baca manual. Oke, mari dengar apa yang saya sudah persiapkan setelah kita membaca bagian firman Tuhan tadi. Apa sudah terganti slide-nya? Sudah ya? Oke. Ora et labora, frasa ini atau penggalan kata ini pertama kali saya baca waktu saya masih bocil. Masih bocah cilik ya. Itu saya baca di cover Alkitab mama saya. Saya ingat sekali Alkitab mama saya itu ada bungkusnya, cover yang berefleksi. Di situ ada gambar tangan dan ada tulisan di bawahnya Ora et Labora, persis seperti yang digambar. Rekan-rekan muda bisa lihat. Itulah pertama kali saya membaca kata Ora et Labora dalam hidup saya, di cover Alkitab mama saya. Berdoa dan bekerja, itulah arti Ora et Labora yang sudah saya sering dengar sejak kecil. Belakangan kemudian saya tahu bahwa Ora et Labora ternyata adalah bahasa Latin. Ora itu berdoa, et itu dan berdoa berarti bekerja. Ora et Labora berdoa dan bekerja.
Gak heran memang kalau lambang ora et labora seperti yang saya lihat di Alkitab, cover Alkitab mama saya waktu saya masih kecil, itu biasanya memang lambang ora et labora adalah dua telapak tangan yang bertemu seperti ini. Itu sebabnya kita sering dengar istilah bekerja dengan tangan. Dan sering pula kita punya kebiasaan mengepalkan tangan atau mempertemukan dua telapak tangan saat kita berdoa. Jadi nggak heran memang karena ora et labora itu berhubungan dengan tangan. 2 Tesalonika 3 ayat 1-15 yang sudah kita baca diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, berdoa dan bekerja. Kalau dalam New King James Version menariknya, ayat 1-5 itu berbunyi pray for us, berdoa untuk kami. Lalu ayat 6 sampai ayat yang ke-15 itu warning against idleness, peringatan terhadap kemalasan atau peringatan melawan kemalasan. Idleness itu pengangguran bisa atau kelengahan atau hal tidak berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara, konteks yang kita baca dari 2 Tesalonika 3 ayat 15 tadi, itu Rasul Paulus sedang meminta jemaat untuk berdoa buat para pemberita Injil dan berdoa supaya berita Injil menyebar dengan cepat dan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat untuk rajin bekerja, jangan sibuk dengan hal-hal yang nggak berguna. Prinsipnya gini, kalau nggak kerja nggak boleh makan, cari makan sendiri, jangan ngarap sama orang lain. Bahasa kerennya harus produktif. Itulah inti dari 2 Tesalonika 3 yang saya sudah bacakan tadi. Nah, rekan-rekan muda, konsep kerja itu berakar pada bagian Alkitab yang paling awal, yaitu pekerjaan Allah dalam penciptaan. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 3:1 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan ini, Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuatnya itu dan ia sangat senang. Menarik ya? Allah pandang segala sesuatu yang telah dibuatnya, yang telah di-create-nya, dan ia menjadi sangat senang. Malam lewat dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa konsep kerja itu sudah berakar sejak sejarah dunia ini dituliskan dalam kitab Kejadian. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, dalam hal ini Adam, ia memberinya satu tujuan, one purpose, satu tujuan, yaitu bekerja. Kejadian 2 ayat 15, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk, perhatikan ini, untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi nenek moyang pertama kita yaitu Adam diciptakan dengan tujuan bekerja, mengelola, memelihara taman ini. So, yang saya mau sampaikan begini, bekerja itu idenya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lagi di mute semua. Jadi bekerja itu idenya Tuhan untuk manusia. In other words, atau dengan kata lain, otak kita ini didesain untuk work. Otak kita ini didesain untuk bekerja, untuk produktif dan menghasilkan suatu karya. Otak kita ini didesain untuk mengelola, untuk menghasilkan sesuatu. Itulah yang kita bisa dapatkan dari kisah awal Alkitab tentang bekerja. Bekerja itu idenya Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingatin jemaat di Tesalonika tadi yang kita baca, bahwa Injil yang benar itu ajarin kita untuk lebih rajin bekerja. Bukan buat kita jadi malas dan tidak produktif. Oh, Tuhan sudah mau datang, lalu kita jadi malas dan tidak produktif. Enggak. Injil yang benar itu justru ajaran kita buat lebih rajin bekerja.
Itu sebabnya Rasul Paulus ingatin kepada jemaat itu tadi. Artinya, if you jadi Kristen, lalu jadi malas, berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah. Orang Kristen itu justru harus rajin bekerja. Dengan kata lain, harus rajin cari makan sendiri. Nggak ngarep, nggak bergantung sama orang. Apalagi kalau kita sudah dewasa, sudah saatnya untuk bekerja. Maka kita harus menjadi anak muda, menjadi seorang Kristen yang berkarya, yang bekerja, yang produktif. Dan kalau kita nggak seperti itu, berarti something wrong. Ada sesuatu dari Injil yang kamu pahami salah. Makanya waktu Rasul Paulus berdoa, meminta jemaat untuk mendoakan dia, doakan kami dalam pemberitaan Injil, supaya kami sampaikan itu murni dan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Gak heran juga atau no wonder juga Paulus tuh dan kawan-kawannya kasih teladan. Itu sebabnya kita baca tadi 2 Tesalonika 3 ayat 7. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalian sendiri tahu bahwa kalian harus meniru contoh kami. Kami tidak bermalas-malas ketika kami berada di tengah-tengah kalian. Kami tidak makan makanan orang dengan tidak membayarnya. Wah, menarik ya? Banyak orang sekarang maunya ditraktir mulu tuh. Rasul Paulus bilang gini, ya, kami tidak makan makanan orang dengan tidak membayarnya. Artinya apa? Gimana caranya saya bisa bayar makanan ini? Saya harus punya duit. Gimana caranya saya punya duit? Saya harus kerja. Walaupun saya memberitakan Injil, saya harus punya duit. Kalau jemaat tidak bisa memberikan duit kepada saya, walaupun saya berhak untuk itu, maka saya bekerja dan menjadi teladan bahwa dengan ini saya memberikan teladan kepada kalian bahwa kita semua harus rajin bekerja. Jadi gak heran 2 Tesalonika ayat 8 itu Rasul Paulus bilang kami tidak makan makanan orang dengan tidak membayarnya. Artinya gini loh, kami kerja, kami punya duit dan itu dapat dikerjakan. Bahkan dikatakan ini sebaliknya siang malam kami bekerja membanting tulang supaya kami tidak menyusahkan siapapun juga di antara kami. Ayat 9, kami melakukan itu bukan karena kami tidak berhak menuntut supaya kalian menolong kami. Para rasul berhak, para pelaku berita Injil berhak untuk mendapatkan persembahan dari jemaat. Tetapi karena kami menjadi teladan bagi kamu, pada waktu kami masih berada di tengah-tengah kalian, kami memberi peraturan ini. Orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Nah, jadi selain mengajak jemaat untuk mendoakan pemberitaan Injil, Rasul Paulus ingatkan kalian harus rajin bekerja. Ya. Artinya gini loh, kalau kalian mau dukung pelayanan, jangan cuma dukung dalam doa. Ya, itu implikasi berikutnya. Dukunglah juga dalam dana. Ada amin anak-anak muda? Biasanya kalau sudah dukung dana ini semuanya mengkerut ini. Ya, itu implikasi yang lain. Ya. Tapi Rasul Paulus ngomong itu, kita harus kerja. Ya. Kerja. Nah, yang saya mau sampaikan malam hari ini berpusat pada 3 hal ini, teman-teman. Bagaimana sih sebenarnya titik temu berdoa dan bekerja itu? Ini saya buat jadi seperti 3 anak tangga, 3 level. Ya. Bahwa titik temu antara berdoa dan bekerja itu adalah yang pertama kesulitan, yang kedua ucapan syukur, dan yang ketiga kebutuhan. Apa maksudnya? Mari saya jelaskan seperti ini. Dalam bekerja atau kita nyari makan, ya, bekerja itu banyak definisinya dalam praktik hidup kita masing-masing. Bekerja itu bukan cuma jadi karyawan, ya bukan cuma gitu. Ya. Yang bekerja yang saya maksudkan itu adalah nyari makan sendiri, yaitu termasuk jadi karyawan atau berusaha sendiri, bisnis sendiri, atau kita create sesuatu, ya, itu termasuk bekerja yang tentu bisa menghasilkan. Atau kita sedang menyelesaikan sebuah proyek. Ya. Atau kita sedang cari jodoh, itu saya masukkan dalam kategori bekerja. Ada yang punya pergumulan kerja ini, oh saya sudah kerja Pak, udah bagus nih gaji saya ini. Sekarang kerjaan berikutnya adalah nyari jodoh.
Itu pekerjaan juga. Nah, saya mau bilang gini teman-teman, dalam kerja, ya, entah kita create sesuatu, menyelesaikan sebuah project, entah kita jadi karyawan atau membuat sebuah bisnis, atau kita nyari jodoh, ya, dan pekerjaan lainnya, pasti ada kesulitan, benar kan? Udah pasti lah. Buktinya masih banyak yang jomblo, benar nggak? Masih banyak yang jomblo toh? Amin, Oscar. Oscar ini, Oscar Koboga dari Karawaci. Ya, banyak. Amin. Oscar. Nah, itu anak-anak Grogol tuh, Oscar tuh mantap tuh, boleh sudah. Jadi, oke, saya lanjut ya. Jadi semua pekerjaan kita dalam berbagai bentuknya itu pasti ada kesulitan. Dan saya mau kasih tahu, doa adalah bagaimana kita membawa kesulitan kerja kita kepada Tuhan. Bagaimana kita minta pertolongan Tuhan dan minta tuntunan dari Tuhan. Inilah titik temu level 1, yang saya sebut level 1, anak tangga pertama dari berdoa dan bekerja, yaitu kesulitan. Kesulitan hidup yang kita alami ya, dalam bekerja, nyari jodoh dan lain-lain, itu semua adalah titik temu bagaimana kita berdoa dan bekerja. Artinya apa? Waktu kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan kita, maka kita bisa membawa kesulitan itu kepada Tuhan. Kita bisa menceritakan kesulitan itu kepada Tuhan. Dan tentunya sambil kita melakukan pekerjaan. Jadi kalau kita hanya berdoa tanpa melakukan pekerjaan, kita hanya berdoa minta jodoh dari Tuhan, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang tepat, tapi kita nggak berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang bisa saja jadi potensi Tuhan sediakan, ya kita nggak bisa melaksanakan orang yang labora. Jadi justru karena ada kesulitan, makanya kita bisa membawa kesulitan dalam pekerjaan itu kepada Tuhan di dalam doa. Itulah titik temunya. Yang membuat berdoa dan bekerja itu menjadi bertemu adalah kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Nah, saya mau sedikit teologis dulu. Mungkin kalau kita tanya gini, saya sempat bertanya waktu saya siapkan materi ini. Kesulitan itu kan mulai kelihatan dalam Alkitab ketika Adam jatuh dalam dosa, kan? Tanah akan menjadi terkutuk dan Adam akan sulit menghasilkan berjerih payah terus. Nah, bagaimana waktu Adam belum jatuh dalam dosa? Apakah dia bekerja? Sudah pasti, karena perintah itu diberikan sebelum dia jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, apakah dia berdoa? Sebab ketika Adam keluar dari Taman Eden, barulah Alkitab catat dia memberikan persembahan kepada Tuhan berupa korban, ucapan syukur kepada Yahweh. Nah, bagi yang saya pahami, doa bagi Adam saat itu dan Hawa adalah pertemuannya dengan Yahweh, dengan Allah anak yang tampak kepada mereka saat itu. Itu sebabnya Alkitab catat ketika Yahweh datang mencari, ketika Tuhan datang mencari Adam, Adam sembunyi. Artinya mereka memang punya seperti semacam jadwal untuk bertemu. Nah, pertemuan mereka itulah doa. Itu sebabnya nanti kita mengerti bahwa doa itu bukan hanya sekedar minta, bukan hanya sekedar mohon, bukan hanya sekedar membawa kesulitan, tetapi doa itu adalah dialog dengan Tuhan, di mana kita berbicara dengan Tuhan. Bukan hanya membawa kesulitan kita, tetapi membicarakan apa yang memang kita sedang bicarakan dengan Tuhan. Nah, itu pada level nanti yang ketiga. Jadi itu yang saya mau ceritakan sedikit teologis. Jadi poin saya yang pertama ini adalah bahwa titik temu dari berdoa dan bekerja adalah kesulitan. Itulah level pertama dari titik temu orang yang labora. Yang kedua, mengucap syukur adalah titik temu level 2, berdoa dan bekerja, di mana kita memuji kebesaran Tuhan atas pekerjaan, atas pelayanan, atas kekayaan, atas harta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola dan kita kembangkan. Kita percaya apa yang kita kerjakan saat ini adalah berkat dari Tuhan. Amin.
Saudara di mana saja bekerja saat ini, saudara, itu adalah berkat yang Tuhan percayakan untuk kita semua, untuk semua rekan-rekan muda yang ada saat ini. Dan saya mau bilang bahwa mengucap syukur adalah titik temu bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saat kita menaikkan syukur, itulah titik temu antara orang berdoa dan labora bekerja. Dalam Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan katakan ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menarik sekali dalam terjemahan The Message, ya, The Message, don't fret or worry. Don't fret. Fret itu bisa berarti rewel, bisa berarti bikin kesel atau jadi menjengkelkan. Don't fret or worry, janganlah rewel, jangan bikin kesel, jangan jadi menjengkelkan atau khawatir. Instead of worry, pray. Daripada khawatir, berdoalah. Biarkan permohonan dan pujian, let petition and praises set your worries into prayers, membentuk kekhawatiran kita menjadi doa. Jadi daripada khawatir, berdoalah. Biarkan permohonan dan pujian membentuk kekhawatiran kita menjadi doa. Letting God know your concerns. Biarkan Tuhan mengetahui kekhawatiran Anda. Jadi titik temu antara doa dan bekerja adalah saat kita menaikkan permohonan dan pujian, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sehingga setiap kekhawatiran kita, setiap ucapan syukur kita itu juga terbentuk menjadi doa. Dan tentu kekhawatiran kita, pujian kita, syukur kita atas berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu terjadi lewat kita bekerja. Jadi titik temu antara doa dan bekerja yang kedua adalah ucapan syukur. Kalau level pertama adalah kesulitan, level kedua adalah ucapan syukur. Cepat saja, titik temu level 3, ora dan labora, adalah saat kita jadikan berdoa dan bekerja sebagai kebutuhan kita, sebagai need kita. Tahukah kita lagu kemenangan iman? Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada. Coba nyanyi sama-sama, coba. Ayo buka mic-nya, nyanyi sama-sama dulu. Ayo buka mic-nya semua. Kita nyanyi, mulai nanti, kalau nanti habis kerja ya. Oke, coba buka mic semua. Buka mic semua. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada. Oke, delay. Oke, delay. Silakan matikan mic-nya. Ngerti nggak teman-teman ya? Kata-kata itu luar biasa. Saya sungguh selalu termenung kalau nyanyi lagu itu. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap. Kenapa dibilang habis kerja baru batin tetap? Dan itu memang jadi realita, jadi kenyataan dalam hidup kita. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, dan ketika kita menyelesaikannya, atau ketika kita habis melakukan sebuah karya, habis melakukan sebuah pekerjaan, barulah kita tetap lega. Sama seperti gini, pakaian numpuk nih di kos, belum dicuci-cuci gitu kan? Nah, giliran kita habis mencuci, baru batinku tetap. Gitu. Jadi kalau banyak kerjaan yang belum kita selesaikan, batin kita nggak bisa tetap. Jadi Tuhan memang create kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan kalau kita tenang, padahal pekerjaan belum selesai, something wrong. Jadi kalau kita ngelihat orang malas gitu ya, misalnya dalam satu rumah semua orang udah gerak, nyapu, nyuci, terus yang lain tuh masih santai-santai gitu ya. Kesel nggak? Nah, yang heran kok dia bisa nyantai-nyantai itu ketika semua orang sedang sibuk.
Nah, dia nggak paham itu sebuah lagu. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap. Jadi kalau kita menyelesaikan pekerjaan barulah batin kita bisa tetap. Itu sebabnya kita bisa percaya dengan lagu itu dan kemudian meneruskannya, kalau namaku dipanggil ada. Artinya kalau Tuhan datang, kita bisa berdiri di hadapan Tuhan karena kita tahu kita melakukan bagian kita yang Tuhan percayakan, atau bagian kita yang untuk itulah kita di-create, untuk itulah kita didesain, untuk itulah kita diciptakan, dan untuk itulah kita menyelesaikan pertandingan hidup kita. Barulah kita bisa enak tahan berdiri di hadapan Tuhan nanti saat Dia datang yang kedua kali. Itu maksudnya lagu itu. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap. Kalau namaku dipanggil, ku ada. Jangan sampai kalau namaku dipanggil, aku lagi baru menyelesaikan pekerjaan, belum selesai. Atau pas Dia datang, namaku tidak dipanggil, nah itu lebih celaka lagi. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, saat kita nggak nyaman kalau nggak kerja, saat kita nggak nyaman kalau nggak berdoa, saat itulah kita jadikan ora et labora itu need kita. Amin. Jadi kalau kita nggak nyaman kalau nggak kerja, nggak lakukan bagian, aku nggak nyaman kalau aku nggak berdoa. Maka saat itulah kita menjadikan berdoa dan bekerja itu jadi kebutuhan kita. Karena kita nggak nyaman kalau kita belum dapat kebutuhan kita. Jadi bukan karena mau cari makan saja, bukan hanya karena meminta pertolongan Tuhan saja lalu kita berdoa, tetapi kita pray and work karena memang kita mencintai Tuhan, dan itu kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita yang terbesar. Berdoa dan bekerja itu bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani kita. Itu sebabnya seperti lagu tadi, kalau nanti habis kerja baru batinku tetap. Karena bekerja dan berdoa itu jadi kebutuhan kita. Sampai kita nggak nyaman dan ngerasa munafik kalau nyanyi aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kalau kita nggak berdoa dan bekerja, saat itulah ora et labora itu jadi kebutuhan kita. Jadi bagaimana kita bisa ada di level 3, Pak? Bukan hanya level 1, bahwa berdoa dan bekerja itu hanya saat kita kesulitan, ya. Titik temunya atau hanya saat kita penuh ucapan syukur, bukan hanya level 2, tetapi kita bisa sampai di level 3 kalau kita bisa jadikan berdoa dan bekerja itu kebutuhan kita. Sampai kita nggak nyaman, sampai kita merasa munafik kalau kita nyanyi aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Lalu kayak ada suara Habib Rani kita yang ngomong, lu malas berdoa, lu malas kerja, gitu ya, lu cuma ngarep duit dari orang lain. Sampai kita merasa punah kalau nyanyi itu, barulah kita bisa sadar, barulah kita aware, memang doa dan bekerja itu jadi kebutuhan kita, jadi need kita. Jadi teman-teman, memang kita di-create, kita didesain untuk bekerja oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita justru santai-santai, kita nggak berdoa dan kita nggak bekerja, itu something wrong dalam hidup kita. Karena memang kita didesain untuk itu. Nah, kalau kita nggak ngerasa munafik nyanyi lagu rohani yang lain, berarti kita mungkin belum jadikan berdoa dan bekerja itu jadi need kita. Atau kecuali memang kita sudah melakukannya, barulah kita dengan sepenuh hati bisa menyanyikan itu. Berdoa dan bekerja itu jadi need atau jadi kebutuhan kita. Waktu kita sadar cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan berdoa dan bekerja. In other perspective atau dalam perspektif yang lain, berdoa itu saya sebut mengasihi Tuhan. Itu yang saya beri nama hubungan vertikal. Dan bekerja dalam satu perspektif tertentu bisa kita sebut sebagai mengasihi sesama, membangun hubungan horizontal. Sebab kita tidak berdoa kepada manusia, bukan? Tapi kalau kita bekerja, bisa bekerja kepada manusia, bekerja bersama manusia. Tapi kalau kita berdoa, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Itu hubungan vertikal yang eksklusif dengan Tuhan.
Tapi kalau kita bekerja, itu saya beri nama lainnya atau perspektif lainnya adalah mengasihi sesama. Kita sedang melakukan hubungan horizontal dengan orang lain. Dan ternyata bekerja itu juga adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi benarlah kata Alkitab, baik engkau makan, engkau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Dia. Artinya ketika kamu bekerja, kamu sedang membangun hubungan horizontal dengan orang lain. Saat itu juga kamu sedang membuktikan kamu mengasihi Tuhan. Itu sebabnya pekerjaanmu harus baik. Itu sebabnya pekerjaanmu harus menjadi pekerjaan yang berkualitas, karena kamu sedang mendedikasikannya untuk Tuhan. Secara real engkau bekerja sama dengan manusia, tetapi sesungguhnya engkau sedang mendedikasikan semua talenta pekerjaanmu, karuniamu untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa dan bekerja itu jadi kebutuhan kita waktu kita pandang kepada kehidupan kekal. Kalau kita sadar bahwa hidup di dunia ini cuma sementara, dan kita sadar bahwa kita akan bertanggungjawabkan kehidupan kita pada Tuhan, maka kita akan sadar bahwa memang ora et labora itu adalah milik kita, adalah kebutuhan kita. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dan seterusnya, Rasul Paulus di akhir hidupnya menulis begini, pesan kepada anak didiknya Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. In other words, kerja. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi teman-teman, di akhir sharing saya ini, saya mau kasih statement ini. Berdoalah seolah-olah segalanya bergantung pada Tuhan. Bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung pada Anda. Hiduplah seolah-olah Tuhan datang besok. Bekerjalah seolah-olah Tuhan masih lama datang. Ora et labora. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat berdoa dan bekerja. Shalom, Tuhan berkati.